Shalom Sobat WP yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Kamis, tanggal 18 Desember tahun 2025. Berjudul, Tekun Berdoa. Firman Tuhan diambil dari kitab 1 Samuel, pasal 1, ayat 1 sampai 20. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas hari yang baru. Bukakanlah hati pikiran kami, agar dapat memahami kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab 1 Samuel, pasal 1, ayat 1 sampai 20. 1 Samuel, pasal 1, ayat 1 sampai 20. Dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikian sabda Tuhan. Kelahiran Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim di tanah Suf dari daerah pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Ia mempunyai dua istri, seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, sedangkan Hana tidak. Tahun demi tahun orang itu pergi dari kotanya untuk menyembah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Kedua anak Eli, Hofni dan Pineas, adalah imam Tuhan di sana. Pada hari Elkana mempersembahkan kurban, ia selalu memberikan satu bagian masing-masing kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan. Kepada Hana ia memberikan bagian terbaik, sebab Hanalah yang dikasihinya dan Tuhan telah menutup kandungannya. Untuk membuatnya geram, saingannya selalu menyakiti hatinya karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah yang terjadi tahun demi tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Suatu kali setelah mereka makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sementara Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu rumah Tuhan. Dengan hati pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian ia bernasar, demikian, "Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, mengingat dan tidak melupakan hamba, tetapi memberi hamba seorang anak laki-laki, maka hamba akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Sementara ia terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, Eli mengamati mulutnya. Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya yang bergerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Karena itu, Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu Eli berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau masih mabuk? Singkirkanlah anggurmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan demikian, Tuan. Aku seorang perempuan yang sangat tertekan. Aku tidak minum anggur ataupun minuman keras, tetapi mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini perempuan tercela. Aku berbicara demikian lama, karena aku sangat susah dan sakit hati." Jawab Eli, "Pergilah dengan damai. Allah Israel akan memberikan apa yang kau minta kepadanya." Berkatalah Hana, "Kiranya hamba-Mu ini mendapat kemurahan hati, Tuan." Kemudian perempuan itu pergi. Lalu ia makan, dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi dan sujud menyembah di hadapan Tuhan.
Kemudian mereka pulang ke Rama. Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya. Lalu Tuhan ingat kepada Hana. Hana pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki pada waktunya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Demikian sabda Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Sobat WB yang terkasih, penderitaan apa yang dialami Hana sehingga hatinya pedih? Kepada siapa Hana membawa segala kepedihan hatinya? Dan apa respon Tuhan terhadap doa-doa Hana? Sobat WB, doa merupakan komunikasi kita dengan Allah. Melalui doa, kita dapat mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Seperti Hana, yang datang kepada Allah dan mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Tahukah kamu bahwa Tuhan mendengar setiap doa yang kita ungkapkan kepadanya? Bahkan Allah menjawab doa kita lebih dari yang kita doakan dan pikirkan. Ketika ketegaran hati Hana nampaknya sudah memuncak hingga dia akhirnya menumpahkan semua kepedihan hatinya kepada Tuhan. Di tengah penderitaannya, Hana tahu hanya Tuhan satu-satunya pengharapan. Untuk itu dengan hati yang hancur, Hana datang kepada Tuhan. Tuhan melihat iman Hana dan Tuhan menjawab doanya. Tidak ada alasan untuk kita tidak berdoa, karena Dia hanya sejauh doamu. Ketika kita sedang di tengah pergumulan, datanglah kepada Yesus. Dia yang akan memberikan kelegaan, sehingga hatimu tidak lagi menjadi berat dan Dia memberikan kekuatan baru untuk engkau terus melangkah di dalam rencananya yang indah. Bertekunlah dalam doa, karena itulah sumber kekuatan kita. Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan tentang berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, ajarilah kami untuk tekun kepadamu, berdoa dan berharap hanya kepadamu. Pulihkan hati kami, ringankan beban kami, dan berikanlah kami kekuatan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Kolose pasal 4 ayat yang kedua dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua.